Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldina Sriwahyuni dari Program Studi Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muzalifah SPDI MSI. Materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah. Materi yang akan saya bawakan yaitu ada 4. Yang pertama, perbankan syariah. Yang kedua, produk perbankan syariah. Yang ketiga, peran DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah. Dan yang keempat, fatwa DSN MUI penentu produk perbankan syariah. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup lembaga keuangan syariah. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yakni dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kedua hal tersebut menjadi pijakan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mengembangkan kegiatan usahanya lewat produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah, serta sebagai pijakan juga untuk aspek-aspek lainnya berkenaan dengan bank syariah itu sendiri. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga atau riba. Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Baik, materi yang kedua, produk perbankan syariah. Yang pertama, perhimpunan dana. Prinsip mudharabah, pemilik modal memperoleh imbalan bagi hasil. Sedangkan wadiyah tidak mendapatkan imbalan dari pihak perbankan syariah berupa bonus atau dengan kebijakan perbankan dengan tidak ada perjanjian sebelumnya. Prinsip wadiyah menurut Wiroso bahwa wadiyah sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Selanjutnya, yang kedua, pembiayaan dan jasa. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Wiroso, pembiayaan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, prinsip jual beli atau murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Dan yang ketiga, uzrah atau upah atau izarah mutanahiyah bitamlik dan izarah berlanjut atau multi jasa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu peran DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah. Berkaitan dengan perkembangan LKS itulah keberadaan DSN MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan. Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN MUI. Lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan, demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSNN, maka wajib meminta persetujuan DSNN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut. Selanjutnya, sejak terbentuk pada tahun 1998, peran DSN MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah. DSN MUI juga telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa tersebut di setiap lembaga keuangan syariah melalui DPS, yang merupakan organisasi dalam membantu DSN MUI. Fatwa DSN MUI akan mengikat lembaga keuangan syariah karena fatwa yang telah diputuskan itu akan diterjemahkan sebagai peraturan perundang-undangan
dan menjadi pedoman serta panduan bagi lembaga regulator untuk menerbitkan aturan tentang lembaga keuangan syariah. Materi yang keempat, Fatwa DSN MUI, penentu produk perbankan syariah. BI selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan syariah tidak memiliki legitimasi untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dalam pembentukan peraturan lembaganya. Oleh karenanya, Fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan syariah sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Setiap penyusunan peraturan terkait prinsip syariah yang dikeluarkan oleh OJK mengacu pada fatwa, sehingga tidak ada satupun peraturan OJK yang bertentangan atau disharmoni dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI. Adapun terkait dengan kewenangan menetapkan prinsip syariah, hal tersebut yang dikatakan oleh Deputi Komisioner bukan kewenangan OJK, sebab semua pengaturannya didasarkan pada pengaturan-pengaturan yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 6 sampai pasal 9 Undang-Undang OJK, kewenangan OJK hanya terbatas pada pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangannya di dalam saya menyampaikan materi tersebut. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.